Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan program perencanaan dan pengembangan karir di PT Bank BRI. PT Bank BRI Persero. Sekilas tentang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI atau BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Visi dan misi PT Bank BRI Persero. Visi: menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Misi: memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kedua, menyediakan pelayanan yang prima, memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance driven culture. Teknologi informasi yang handal dan future ready dan jaringan kinerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Ketiga, bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholders, dan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Program Perencanaan dan Pengembangan Karir PT Bank BRI Persero. BRI melakukan pengembangan dalam segi SDM agar bisa bersaing dengan para kompetitor di dunia perbankan. Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam hal ini, yaitu yang pertama, perencanaan pengadaan SDM yang dititikberatkan pada rekrutmen pegawai bidang pemasaran dan juga kader-kader calon pemimpin BRI. Proses perekrutan ini dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari pengadaan program pengembangan staf PPS dan juga melalui outsourcing untuk mendapatkan tenaga-tenaga pada posisi pekerjaan penunjang. Yang kedua, pihak BRI juga mendorong mereka yang berada di dalam BRI untuk menjadi hukum kapital, dalam arti SDM manusia yang memiliki inovasi, kemauan untuk belajar dan berubah, serta mampu memberikan daya dorong yang kreatif di tempat mereka bekerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan kader-kader calon pemimpin BRI di masa yang akan datang. Yang ketiga, adanya kebijakan reward dan punishment yang konsisten dan adil kepada seluruh pekerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang kondusif yang nantinya akan memacu pada pekerja untuk berbuat lebih baik lagi di tempat mereka bekerja. Berbagai peraturan dibuat untuk membuat sistem atau kebijakan reward dan punishment ini berjalan lebih optimal. Salah satunya adalah peraturan disiplin yang telah direvisi pada tahun 2009. Dalam upaya untuk menciptakan SDM BRI yang kompeten knowledgeable workers, pihak BRI terus mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh jajarannya. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di 6 sentra pendidikan BRI, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Padang, serta di Pusdikar Jakarta. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu upaya yang dilaksanakan oleh BRI adalah dengan melaksanakan program pengembangan staf PPS. PPS adalah sebuah program di mana pihak BRI berupaya untuk menjaring kandidat pekerja BRI dengan status pekerja tetap. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencetak kader pemimpin di masa yang akan datang yang mampu berkompetisi di tengah ketatnya persaingan bisnis. Mereka yang berhasil masuk dalam program ini akan dididik selama kurang lebih 11 bulan. PPS yang memiliki tujuan utama untuk mencetak para pemimpin masa depan memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama, kategori PPS umum. Para peserta PPS kategori ini akan mendapatkan pelatihan
agar mereka bisa menguasai bidang pekerjaan dalam area kredit dan operasional. Bidang kerja kredit meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses analisa hingga proses pencairan kredit. Sementara bidang kerja operasional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan strategi pelayanan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum bisnis perbankan. Yang kedua, kategori PPS Audit. Sesuai dengan namanya, para peserta di kategori ini akan belajar lebih jauh mengenai proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Proses evaluasi dan pengawasan ini dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, mulai dari sudut pandang proses, sistem yang digunakan, serta produk bisnis yang dihasilkan. Yang ketiga, kategori PPS IT. Pada para peserta PPS kategori ini akan dilatih untuk lebih menguasai pekerjaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sistem IT. Hal ini berarti para peserta akan lebih mendalami proses yang berkaitan dengan IT, mulai dari proses pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi, membantu mengatasi permasalahan yang ada hubungannya dengan IT, dan juga pengembangan sistem IT sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan yang ada. Selanjutnya, Bank BRI melalui BRI Corporate University mengembangkan SDM yang dimilikinya dengan strategi-strategi yang diterapkan sebagai berikut. A. Platform pendidikan BRI Corporate University. Yang pertama, self-learning adalah proses seorang individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk mengidentifikasikan kebutuhan, tujuan, sumber, dan mengevaluasi pembelajaran. Self-learning mudah dilakukan karena tidak memerlukan banyak fitur dan mudah dibuat. Fitur self-learning seperti teks, video, YouTube dan video penjelasan, dan kuis online. Self-learning dapat dilakukan dengan media tertulis seperti buku, poster, papan tulis, blog, dan artikel. Self-learning juga dapat dilakukan dengan materi yang lebih kompleks, dengan tambahan forum diskusi, soal, esai, dan diskusi dengan pengajar. Yang kedua, in-class learning, ialah sarana pendidikan BRI Corporate University dalam upaya melakukan pelajaran baik materi, praktik, on-the-job training, membuat proyek bersama, diskusi, dan meet the expert. Metode pendidikan BRI Corporate University. Metode pendidikan yang dilakukan dengan BRI Corporate University adalah melalui metode on-the-job training dan off-the-job training. Metode on-the-job training dilakukan dengan melakukan rotasi kerja, coaching, demonstration, dan project. Sedangkan untuk metode off-the-job training dilakukan dengan business games, case study, role playing, dan laboratorium training. 1. Metode on the job training. Metode on the job training merupakan metode yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk melatih tenaga kerjanya. Karyawan mempelajari tugasnya dengan mengamati perilaku pekerja lain di tempat kerja, bahkan ketika prosedur tersebut dilakukan di bawah pengawasan langsung. 1. Rotasi pekerjaan. Dalam metode ini, karyawan diberikan sejumlah tugas yang berbeda dengan memindahkan mereka dari satu tugas ke tugas lainnya. Karyawan dapat memperoleh pengalamannya yang lebih luas sehingga dapat melakukan beberapa jenis pekerjaan yang berbeda. Pendekatan ini adalah cara yang baik untuk memperkenalkan keragaman ke dalam karir karyawan dan dapat memberikan kesempatan untuk belajar dan menerapkan keterampilan baru di berbagai unit organisasi. Yang kedua, pembimbingan adalah seorang atasan atau seorang ahli memberikan instruksi kepada bawahan untuk melakukan tugas pekerjaannya. Metode ini sangat efektif karena atasan langsung mengatasi keterampilan bawahannya dengan sangat baik, sehingga
tahu bagaimana cara yang lebih baik untuk menerapkan metode yang digunakan. Kegiatan coaching juga diikuti dengan penyuluhan yang meliputi pemberian dukungan kepada karyawan agar dapat menerima, memahami, dan menyadari dirinya sehingga potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal dan mencapai tujuan organisasi. Demonstration adalah suatu cara penyajian materi, pelatihan dengan memperagakan kepada peserta pelatihan suatu proses, situasi, atau objek tertentu, nyata, atau hanya tiruan. D. Project Metode adalah keterlibatan karyawan baru sebagai anggota tim yang bekerja dalam proyek perusahaan. 2. Metode of the Job Training. Program ini membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal mereka. Pelatihan of the job training dilakukan di luar tempat kerja. Metode ini oleh BRI Corporate University dilaksanakan dengan beberapa teknik, yaitu yang pertama business game. Business game adalah simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang dibuat berdasarkan situasi bisnis nyata untuk tujuan melatih karyawan dalam pengambilan keputusan dan manajemen operasional organisasi. Yang kedua, Vestibule School SDM dilatih untuk menggunakan peralatan dan sistem peraturan yang nyata sesuai dengan kenyataan yang dilakukan di corporate university untuk menghindari tekanan dan pengaruh kondisi yang di dalam perusahaan. Yang ketiga, case study adalah melatih SDM untuk menemukan penyebab masalah dan kemudian dapat memecahkan masalah tersebut. Pemecahan masalah dapat dilakukan secara individu atau kelompok pada masalah yang telah ditentukan. Yang keempat, role playing. Peserta melakukan praktik berperan yang berbeda dalam situasi tertentu. Brainstorming sebagai sebuah kelompok. Dalam metode ini, peserta harus bertindak cepat untuk bereaksi terhadap situasi yang berubah dan bereaksi seolah-olah mereka berada dalam peran nyata. Yang kelima, audiovisual. Adalah metode pelatihan yang menggunakan audio atau mikrofon dan tape recorder, dan gambar atau kamera, proyektor film, CD, DVD players sebagai pendukung utama. Yang keenam, laboratory training adalah bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal melalui berbagai pengalaman, perasaan, persepsi, dan perilaku di antara banyak peserta. Bentuk latihan laboratorium yang terkenal adalah pelatihan kepekaan dengan tujuan agar peserta belajar menjadi lebih peka terhadap emosi orang lain dan lingkungan. C. Klasifikasi program pendidikan BRI Corporate University. Yang pertama, Enhancement Program. Enhancement merupakan program pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja yang telah eksis pada suatu jabatan di Bank BRI. Pelatihan enhancement diberikan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi setiap karyawan ataupun adanya kebijakan baru oleh perusahaan. Jenis program pendidikan enhancement meliputi leadership and HISI, microbanking, retail, consumer banking, dan Islamic finance. Yang kedua, development program. Development adalah program pelatihan untuk SDM baru yang berkarir di Bank BRI ataupun SDM yang mendapatkan jabatan baru di Bank BRI. Program ini diberikan agar SDM dapat mengetahui job desk dan mengenal dunia kerja di Bank BRI. Jenis program pendidikan development meliputi manajemen development program dan kompetensi development program. D. Bentuk dari hasil pendidikan BRI Corporate University setelah SDM. Menyelesaikan program pendidikan development bahwa baik karyawan yang baru berkarir di Bank BRI ataupun karyawan yang mendapatkan jabatan baru di Bank BRI setelah lulus dari program ini diharapkan agar SDM yang pertama dapat mengetahui job desk dan mengenal dunia kerja di Bank BRI. Yang kedua, program enhancement yang diberikan kepada SDM yang telah eksis pada suatu jabatan di Bank BRI dapat meningkatkan kompetensi setiap SDM ataupun adanya kebijakan baru oleh perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan pada berbagai jabatan yang tersedia di Bank BRI. Hal ini dikarenakan
Bank BRI mendapatkan kesempatan yang sangat luas bagi pegawainya untuk mengembangkan karir yang dimiliki serta dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan yang akan ditempatkan di kantor Bank BRI di seluruh Indonesia. Penempatan karir ini dilakukan untuk mengisi posisi-posisi strategis dengan pegawai-pegawai yang berkualitas sehingga Bank BRI dapat bersaing dengan para kompetitor dan dapat terus maju untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada saat penempatan kerja, pegawai akan tepat diberikan evaluasi dan penilaian kerja guna untuk memastikan tidak terjadinya penurunan kualitas kerja pada diri pegawai. Berikut adalah foto program perencanaan dan pengembangan karir dari PT Bank BRI.